Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Solikin. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan nomor NIM saya 2004003020016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari hikmah ibadah sholat sebagai suatu kebutuhan umat manusia. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh tiap muslim yang sudah balik dan berakal. Banyak keutamaan yang akan diperoleh tiap orang yang menjalankan ibadah sholat, namun tidak banyak yang menyadarinya. Sholat bukan hanya untuk menjalankan rutinitas dan ritual semata atau menggugurkan suatu kewajiban. Namun sholat jika dilaksanakan dengan benar dan bersungguh-sungguh akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashiyul Ibad menyebutkan ada 10 hikmah sholat sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Rasulullah pernah bersabda seperti yang ditulis di bawah sini. Di sini adalah tulisan Latin yang sudah ada, dan ini adalah hikmah yang terkandung dalam sholat. Yang pertama, dapat mencerahkan wajah sebelum menjalankan sholat. Sebelum menjalankan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Secara lahir, wudu ini dapat membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan sholat dengan catatan khusyuk dan sungguh-sungguh wajahnya akan menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Kedua, menerangi hati orang yang menjalankan sholat. Hajin akan merasa lebih tenang. Kita hanya perlu untuk fokus mengingat Allah. Ketiga, menyehatkan badan. Menjalankan ibadah sholat juga akan membuat badan sehat. Sebab ritual dan gerakan sholat seperti halnya orang yang sedang berolahraga, mulai dari kepala hingga kaki semua kita gerakan. Jika dalam dunia modern, dunia barat menganggap sholat itu seperti olahraga yoga. Kemudian nomor 4, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Sholat merupakan salah satu bekal amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, amal ibadah pertama yang ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Karena bagi orang yang menjalankan sholat, insya Allah akan merasa tenang saat di dalam alam kubur, karena akan diterangi dari amal ibadah sholat. Ya, karena sholat itu adalah fondasi dari orang muslim itu sendiri, dan jika seorang muslim tak mampu menegakkan sholatnya, patutkah dia dianggap seorang muslim? Kemudian nomor 5, menjadi sebab turunnya rahmat Allah, akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya dengan menjalankan sholat. Nomor 6, kunci untuk membuka pintu langit. Orang yang rajin menjalankan sholat dan terus berdoa, insya Allah akan dibukakan pintu langit untuknya. Dalam artian, doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7, dapat memberatkan timbangan sholat adalah barometer keimanan seorang. Barang siapa yang menyempurnakannya, menjalankan sholat 5 waktu maksudnya, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna. Nomor 8, tempat kirodoan Allah. Sholat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Tiada suatu keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai kecuali sewaktu Allah melihat hambanya tengah bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. Nomor 9, bernilai surga. Allah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan sholat 5 waktu dengan surga yang penuh kenikmatan. Jannatul Na'im. 10, menjadi tabir dari siksa neraka. Barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka sholatnya kelak akan menjadi cahaya dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak dapat memelihara sholatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama Firaun, Qarun, dan Haman. Haji riwayat Ibnu Nasr. Demikian banyak hikmah sholat. Banyak ancaman bagi mereka yang lalai menjalankan sholat. Semoga kita diberikan sikap istiqomah dalam menjalankan sholat dan agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.